Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Nisrina dari kelas 12-2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Perjanjian Linggarjati. Langsung saja, Perjanjian Linggarjati ini dilakukannya di Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan itu sejak tanggal 11 November sampai 13 November tahun 1946. Tetapi baru disahkannya atau ditandatanganinya itu pada tanggal 25 Maret 1947. Jadi di tahun berikutnya. Nah, ada tiga pihak atau ada tokoh penting dari tiga pihak, yaitu dari pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, dan juga pemerintah Inggris. Dari pemerintah Indonesia itu diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai presidennya, lalu ada Aka Gani, lalu ada Susanto Tirto Projo, dan juga Muhammad Roem. Nah, kalau untuk dari pemerintahan Belanda itu diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua, lalu ada H.G. van Mook, lalu ada Max van Poel, dan juga F.D. Boer. Nah, lalu dari pemerintahan Inggris ini sebagai perantara atau penengah antara pemerintahan Indonesia dan juga pemerintahan Belanda yang diwakili oleh Lord Killern. Nah, Perjanjian Linggarjati ini isinya itu ada 4. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Lalu yang kedua, Belanda itu harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Lalu yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat. Salah satu negaranya yaitu Republik Indonesia. Lalu yang keempat, RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk aliansi Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presidennya. Nah, lalu langsung kita ke dampaknya. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini dampak positifnya itu yang pertama, citra Indonesia di mata dunia internasional semakin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Nah, hal ini yang mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, Belanda ini mengakui Republik Indonesia yang menguasai Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Dengan demikian, Indonesia secara de facto atau faktanya Indonesia menguasai wilayah ini, ketiga wilayah yang tadi. Lalu yang ketiga itu ada berakhirnya konflik Belanda-Indonesia. Walaupun pada akhirnya Belanda ini melanggar perjanjiannya. Saat itu dikhawatirkan konfrontasi antara rakyat Indonesia dengan kekuatan Belanda akan terus berlanjut, sehingga akan semakin banyak korban di kalangan masyarakat. Nah, hal ini tentunya karena kekuatan militer Belanda yang sudah canggih dan kekuatan bangsa Indonesia itu belum. Lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah yang sangat kecil yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Selain itu, Indonesia harus bergabung dengan Persemakmuran Indo-Belanda. Lalu ada yang kedua, dapat memberikan Belanda waktu untuk menjadi lebih kuat atau menghela nafas sebelum mereka melanjutkan ofensif militernya. Lalu ada yang ketiga, kesepakatan itu juga ditentang di negara Indonesia. Komunitas dan kelompok tertentu menentangnya mulai dari Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan juga Partai Rakyat Chung. Lalu yang terakhir ada dalam perundingan tersebut diketahui bahwa seorang pimpinan yang ditunjuk bernama Sultan Syahrir disebut-sebut mendukung Belanda. Oleh karena itu, anggota Partai Sosialis di kabinet dan juga KNIP mengambil langkah-langkah untuk menarik dukungan mereka kepada pemimpin yang bernegosiasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.